Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast kita, di podcast Dul Abdul. Ada sesuatu yang istimewa di percakapan kita hari ini karena saya mendatangkan atlet berprestasi dari Kota Padang Sidimpuan. Nah, kemarin ini kita terima kasih dulu ya untuk orang yang udah memberitahukan kita informasinya, Bang Samsul, yang kemarin udah kita ajak ngobrol bareng. Nah, kebetulan melalui Instagram dari Tapak Sel Sport kita diberitahu kalau ada beberapa atlet Kota Padang Sidimpuan dari olahraga tinju yang sedang melaksanakan kejuaraan daerah di Pematang Siantar kalau tidak salah ya Bang ya. Nah, di sini sudah berhadir asisten pelatih dan juga atlet berprestasi kita. Kita sambut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita lanjut nih Bang ya, kita kenalan dulu dong, mulai dari asisten pelatihnya dulu. Silahkan nih Bang nih. Ya, nama saya Muhammad Nurdin Rambe, Aha. alamat Pananggar. Dan yang kedua ini ada atletnya dari Bang Nurdin. Selamat datang. Sekarang ada atletnya nih, Nama saya Fadil Syota. Fadil Sihotang ya. Nah, Fadil dan Bang Nurdin ini ya dipanggil akrabnya siapa sih Bang? Uco. Bang Uco dan Bang Fadil. Uco dan Bang Fadil akrabnya ya. Nah gini, kemarin itu kan kita lihat nih Bang ya di melalui Instagram kalau ada kejuaraan daerahnya kayak gitu. Sebenarnya itu kejuaraan daerahnya diadakan di mana dan bagaimana proses agar Bang Uco dan Fadil bisa ngikutin kejuaraan ke daerahnya itu Bang? Kejuaraannya diadakan kemarin di Siantar Iya. dan kita menerima surat undangan dari Pertina Pusat Iya. untuk mengikuti pertandingan yang berada di Siantar kemarin. Mhm. Dan kita pun mempersiapkan atlet kita yang ada di Kota Padang Sidimpuan. Berapa atlet yang kita kirimkan dari Padang Sidimpuan tuh Bang? 4. Ada 4 atlet. Boleh tahu siapa aja tuh Bang? Satunya di kelas 49 kg Fadil Syihotang, Fadil Sihotang, dan kelas 46 kg Wahyu Syihotang. Wahyudi Sihotang. Sama-sama Sihotang ini ya. Kakak beradik atau bagaimana ini? Kakak beradik ya, dari Wahyudi dan Fadilnya. Satu lagi Alwi Prima Syihotang Alwi Prima Sihotang. dan Adriano Syihotang. Jangan-jangan 4 orang ini keluarga semua Bang ya? Yang melatih sebenarnya siapa nih? Ayahnya. Ayahnya Ayah sendiri. sendiri. Jadi benar nggak sih kalau keluarga ini keluarga petinju semua? Iya. Jangan bilang nanti kita jadi takut nih Bang datang ke rumahnya nanti kena tinju pula. Enggak ya? Enggak ya, Bang. Nah jadi gimana tuh waktu pertandingan kemarin Fadilnya berprestasi, ada hal yang dibawa nggak untuk Kota Padang Sidimpuan? Ya alhamdulillah waktu babak penyisian alhamdulillah menang ronde ke-1 Iya. terus pertandingan kedua yang masuk semifinal Iya. alhamdulillah menang juga KO di ronde pertama ya masuk final ya Iya. kurang lancar mungkin rezekinya situlah kalah. Jadi dari selama pertandingan ada berapa pertandingan jadi total yang Fadil ikutin? Dalam kelas 49 Iya. ada 9 orang. Kalau sampai final cuman lawan dengan 3 orang. Oh 3 orang ya, 3 pertandingan berarti Fadil lakoni untuk bisa menjadi seorang jawara ya. Di final kalah dan menjadi juara kedua ya. Melawan siapa tuh di final Fadil? Dari Pak Barat yaitu Alexander Cipro. Alexander Cipro dari Pak Barat. Bang Uco ini kan ada 4 nih, abang sebagai asisten pelatih ada 4 atlet yang dikirimin. Bagaimana hasil dari pertandingan dari keempat atlet kita ini Bang? Tidak mengecewakan, cukup puas juga lah. Iya. Melihat aksi-aksi petinju kita juga sering. Aha. Ada Fadil yang menjadi juara kedua, bagaimana dengan Wahyudi, Alwi Prima dan 1 orang lainnya Bang? Dan Wahyu juga berada di juara kedua. Alwi Prima juga berada di juara 2. Jadi semua atlet yang kita kirimkan itu mendapatkan posisi ya, mendapatkan nomor ya di setiap pertandingannya. Waduh. Nah, gimana tuh Bang? Abang sebagai pelatih atau asisten pelatih ini ya, melatih mereka berempat ini bagaimana sih caranya Bang?
sehingga mereka bisa berprestasi di tingkat nasional seperti itu? Dan rutin dan kita memberikan pola-pola gimana tekniknya gitu. Iya. Ada cara khusus yang abang lakukan sehingga mereka bisa berhasil hingga tingkat di kejuaraan daerah begitu bang? Dari sungguh-sungguh dan Karena latihan sungguh-sungguh dan rutin itu terus sehingga Alwi, Fadli dan Wahyudi serta teman-teman lainnya bisa berhasil ya sukses di tingkat kejuaraan daerah yang dilaksanakan di Pematang Siantar kemarin. Nah gini nih bang, selama ini kan saya lihat nih orang di Padang Sidimpuan bahwa kita di Padang Sidimpuan ini terus berusaha memperbaiki latihan dan seluruh olahraga di Kota Padang Sidimpuan. Bagaimana apresiasi yang diberikan pemerintah untuk adik-adik kita yang berprestasi ini, bang? dilihatkan dengan baik memang. Dikasih juga bonusnya kalau pulang dari sini. Berarti selama ini masih diberikan perhatian ya, masih diberikan perhatian yang cukup dari pemerintah kepada atlet-atlet kita ini, baik dari uang saku seperti yang abang sebutkan tadi dan juga bonus-bonus yang diberikan ya. Ada harapan nggak sih bang ke depannya dari Fadilnya dulu nih untuk ke depannya mengenai dunia tinju di Kota Padang Sidimpuan? Ya, kalau rencana masih ada itu. Apa yang diinginkan sebagai seorang atlet nih? Fadil kan masih usia produktif menjadi seorang atlet. Nah, apa yang paling Fadil inginkan sebagai seorang atlet yang dibutuhkan sebagai seorang atlet petinju di Kota Padang Sidimpuan? Setiap latihannya mungkin habis latihan dikasih protein. Kalau dikasih protein itu insya Allah atlet semua sehat gitu bang. Jadi bisa latihan lebih baik lagi, mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Jadi itu yang paling dibutuhkan sekarang, asupan nutrisi itu ya yang sangat dibutuhkan oleh Fadil untuk bisa lebih berprestasi ke depannya. Untuk persaingan sendiri sebenarnya bang, bagaimana sih persaingan petinju-petinju Padang Sidimpuan dengan yang ada di Sumatera Utara? Apakah kita punya peluang untuk menjadi seorang petinju yang lebih baik lagi? Apalagi kan kedepannya bakalan ada ini nih, PON 2024. Apakah kita punya peluang untuk bisa berkecimpung dan berkontribusi di PON nantinya? Ada Bang. Dan juga dari sekarang sebanyak atlet kita tuh belum pernah sih bang. Kan kita juga tuan rumah pun sumut aja. Iya. Dan untuk baiknya pemerintah punya mengapresiasi kita lah untuk memberi berat-beratan kita gitu. Beratan kita kurang bang. Oh, petinju di Kota Padang Sidimpuan ini masih membutuhkan bantuan peralatan ya. Nah, peralatan yang ada sekarang ini sebenarnya apakah sudah mencapai standar atau belum? Belum ya. Artinya memang kalau kita ini ingin berprestasi lebih baik lagi, ingin mengangkat Kota Padang Sidimpuan lebih baik lagi, kita juga butuh bantuan peralatan begitu ya. Mahal-mahal nggak sih peralatan tinju itu bang? Enggak terlalu mahal juga sih. Jadi sebenarnya itu masih bisa dijangkau ya, masih bisa dijangkau untuk membantu prestasi atlet kita di Kota Padang Sidimpuan. Nah kalau di Padang Sidimpuan sendiri sebenarnya olahraga apa sih bang yang menjadi andalan dari Kota Padang Sidimpuan? Masuk juga tinju ini. Nah kemarin ini saya dapatin berita ataupun dapatkan informasi mengenai perjuangan dari Fadil nih, yang dengan peralatan standar yang dimiliki di Kota Padang Sidimpuan dengan treatment dan pelatihan yang abang berikan, saya menonton beberapa perjuangan mereka di sini dari Instagramnya dari Tabak South Sport, bisa kita lihat sama-sama ini. Ada ini yang saya lihat ya, ini yang siapa sih bang yang pakai? Oh ini Andriano Siotang ya, yang sedang berlaga. Dan juga sama ya dengan Andriano Siotang tadi, kalau ini mendapatkan juara kedua ya. Oh, Andriano Siotang ini juara ketiga ya. Nah ini yang bicara siapa nih bang? Yang memberikan arahan dari luar. Aha, yang videonya ya. Jadi kalau abang nih sebagai pelatih, apa aja yang diajarkan kepada adik-adik ini sehingga mereka bisa melancarkan pukulan yang saya lihat begitu cukup tajam ya untuk usia seperti ini?
bagaimana abang melatih mereka? Melatihnya pas mengajari mereka dari awal bang, mengajari dia teknik mukul gitu, mana cara mukul yang bagus, dan bilang cara otot gitu bang, membentuk ototnya ya. Dan gimana caranya mereka menunjukkan cara yang bagus, jab di mana bentuk jabnya diajarkan ya. Nah kalau saya nih bang, saya mau gabung tinju nih di Kota Padang Sidimpuan. Yang saya tahu berarti bisa untuk menghubungi abang dong ya. Kalau saya ingin belajar pukulan, ada tidak bentuk pukulan standar yang harus saya pelajarin? Dasar-dasarnya seperti itu. Apa aja tuh yang perlu kita pelajarin? belajar jab, strip, hook, uppercut. Ada 4 ya tadi ya. Dari jab, strip, hook, dan uppercut itu yang standar untuk kita pelajari. Sehingga dikembangkan dan nanti bisa jadi kayak Fadil nih, bisa berprestasi ya di tingkat kejuaraan daerah seperti itu ya bang ya. Kerap nggak sih bang diadakan kejuaraan daerah di Sumatera Utara itu? Ya bang, juga bang. Kalau dalam 1 tahun berapa kali dilaksanakan tuh? tahun mau 3 kali bang. Dalam 1 tahun bisa jadi 3 kali kejuaraan ya untuk kejuaraan daerah tingkat Sumatera Utara. Pernah nggak sih kita sampai di nasional bang? Pernah bang. Siapa tuh yang pernah sampai di nasional? Kemarin Wahyudi Syuatang. Wahyudi Syuatang. Dan senior-senior kita juga banyak bang kemarin. Banyak ya. Berarti yang ada sekarang Fadil dan teman-teman ini generasi budanya ya. Nah Fadil Syuatang kemarin waktu sampai di nasional sampai di tingkat mana tuh untuk kejuaraannya? Mendapatkan nomor juara atau bukan? Wahyudi Syuatang. Dia alhamdulillah dapat peringkat 1 bang. Wow. Nah Wahyudi Syuatang ini sekarang kabarnya bagaimana? Sekarang lagi di mana dia? Sekarang dia lagi di PPLP bang. PPLP ya untuk melatih tinjunya gitu ya? Di pusat pelatihan begitu. Fadil ada nggak nih bang? Ada kesempatan nggak untuk Fadilnya bisa nanti di PPLP juga seperti Wahyudi? Nggak bisa lagi bang karena umurnya udah lewat bang. Jadi untuk petinju di Kota Padang Sidimpuan yang sekarang ada di PPLP itu hanya 1 ya? Wahyudi Syuatang. Apakah itu Wahyudi Syuatang dibantu oleh petinjunya dari Kota Padang Sidimpuan atau dari sasananya ataukah dari klub untuk bisa sampai di PPLP bang? Dibantu dari Kota Padang Sidimpuan dari sasana. Jadi inisiatif dari sasananya sendiri ya untuk mengirimkan Wahyudi sampai di PPLP begitu? Yang dipanggil dari sana. Berarti ada pemanggilan dari PPLP kepada Wahyudi dari Kota Padang Sidimpuan agar belajar di PPLP-nya. Wah, bagus juga ya ada petinju asal Padang Sidimpuan nih. Jadi saya takut nih nanti dekat-dekat sama Fadil. Nanti kena pukul saya kan kurus ini. Saya bisa jatuh nanti. Wah, rasanya gimana tuh? Jadi kalau Fadil ini pernah nggak digangguin orang-orang di luar Fadil? Kalau sekarang nggak pernah. Nggak pernah lagi ya sekarang. Takut orang-orang gangguinnya. Soalnya dekat-dekat juga pandai bercanda-bercandain. Bermasyarakat masih biasa aja bersosialisasi ya seperti biasanya walaupun seorang atlet berprestasi dari Kota Padang Sidimpuan ya. Wah. Nah, gini nih Fadil. Kalau tadi sama Bang Ucok juga saya dengar asalnya dari Panyanggar ya. Nah kemarin waktu saya ajak Bang Samsul itu katanya di Panyanggar ada kampung olahraga. Bang Ucok sama Fadil gabung nggak sih di kampung olahraga Panyanggar tuh? Berkontribusi dengan kampung olahraga Panyanggar nggak? Jadi bagaimana kerjasama yang Bang Fadil atau Bang Ucok laksanakan dengan kampung olahraga Panyanggar? Berjalan lancar juga. Menurut abang nih ya kan, sebagai penggiat olahraga, perlu nggak sih kampung-kampung olahraga itu digalakkan kembali di Kota Padang Sidimpuan? Iya bang, perlu bang. Dan kita juga mencoba narkoba gitu loh untuk anak-anak generasi tinggi ini. Fadil ada niatan untuk dekat-dekat dengan narkoba kayak gitu nggak? Sebagai atlet udah nggak ada lagi ya. Jadi memang benar kalau dengan adanya kampung olahraga itu memberikan efek positif untuk masyarakat di Kota Padang Sidimpuan ya. Nah selain tinju ada olahraga lain yang Fadil suka nggak nih? Kayaknya kalau udah sekarang fokus ke tinju semua. Fokus ke tinju semua ya. Nah kalau Fadil latihannya apa aja? Apa aja yang Fadil lakukan sehingga bisa menjadi seorang juara daerah seperti itu?
latihannya masih standar ya, masih jogging, push up, sit up, masih Masih itu ya, masih latihan standar ya. Yang dilakuin ya masih latihan yang biasa aja. Nge-gym ada nggak sih? ada. Nggak ada ya. Untuk saat ini belum melaksanakan nge-gym. Kenapa itu nggak dilakuin? Atau memang belum saatnya atau bagaimana? Peralatannya masih kurang. Jadi Fadil pengen nih dibantu peralatan untuk nge-gym seperti itu. Kalau kalau apa ya, perlu lah biar lebih sehat itu, lebih kuat. Nah, seandainya ini didengarkan oleh stakeholder ataupun pemerintah kita ya, apa peralatan-peralatan yang Fadil butuhkan sebagai seorang atlet potensial Padang Sidimpuan di bidang tinju untuk mendongkrak prestasinya? Peralatan nge-gym gitu. Kalau bisa dibantu dengan ring tinjunya juga biar pengalaman di atas. Butuh ring tinju, peralatan tinju, box, apa sih namanya yang di tangan? Sarung tinju. Sarung tinjunya dan lain-lain semacam gitu ya. Jadi selama ini perhatian yang Fadil dapatkan itu belum terlalu banyak ya, masih perhatian biasa saja ya. Dari kondisi tempat ada bantuan nggak sih? Masih standar dan biasa aja ya. Ya masih bantuan bentuk ya seperti halnya olahraga biasa yang ada di Kota Padang Sidimpuan ya. Wah, terima kasih sekali nih Fadil udah banyak bercerita dengan kita. Bang Uco juga udah banyak ngasih kita pandangan, ngasih kita informasi yang baik mengenai dunia tinju. Ada harapan terakhir gak nih yang mau disampaikan kepada orang-orang yang mendengarkan kita nantinya insya Allah mengenai dunia tinju di Kota Padang Sidimpuan? Mulai dari Bang Uco nya dulu deh. Harapan abang sebagai seorang asisten pelatih tinju di Kota Padang Sidimpuan? Saya lebih baik ke depannya di tinju kita pun persiapan ke depannya juga untuk bisa lulus ke PON nanti. Dari Fadilnya apa harapannya nih yang paling diinginkan sebagai seorang petinju? Ya lebih giat berlatih lah biar bisa mengikuti tur pelatih lah. Wah, terima kasih sekali dari Bang Uco dan juga Fadil yang udah banyak bercerita mengenai kita, mengenai pengalaman dan yang dilakoni mereka sewaktu berada di sasana tinju di kejuaraan kemarin Bang ya, di Pematang Siantar. Terima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah mendengarkan kita dan Bang Fadil dan juga Uco yang udah Bang Uco dan juga Bang Fadil yang udah mau berdiskusi dengan kita di sini bercerita. Maaf kalau ada kesalahan kata dan sampai jumpa lagi ke teman-teman di pertemuan berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.